impact-nya pada saat harga yang tadi di bawah ini, mapping yang ini, masih valid dan ada mapping ini, cenderung harga itu mantul di daerah situ. Lalu area yang di sini, area ini, compression lagi nih, sekali lagi, ini compression, jadi dia base, seperti base, rally, dia lanjut, ini saya stop di sini, untuk nunjukin bahwa di mana harga-harga itu di daerah high liquidity itu melakukan suatu reaksi yang cukup signifikan gitu, ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kenalin, nama saya Franz. Tadi secara garis besar Pak Joshua udah coba bacain CV saya ya. Jadi saya bekerja di Astra Property. Tadi kayak cerita dari Om Joshua dan masalah jabatannya aja sedikit salah tadi. Tak koreksi, saya seorang project manager di projectnya salah satu kawasan di Cakung, Jakarta Garden City, Project Astra. Sudah sejak 2017 saya di situ. Saya gabung di Imperium Strategy itu 2018. Kalau saya nggak salah ingat 2018. Oke, malam ini saya mencoba untuk menjelaskan analisa technical yang selalu saya gunakan setiap hari. Ilmu technical ini beberapa ilmu yang udah saya combine dan saya pelajari selama saya trading sejak 2009 dan membantu saya untuk lebih memahami apa sih sebenarnya gerakan market itu seperti apa gitu. Jadi supaya teman-teman pahami bahwa analisa ini tidak terikat oleh candle, bentuk candle ataupun berupa indikator gitu. Karena semuanya analisa itu dengan menggambar dan melukis chart yang naked ya, kita bilangnya naked chart gitu. Jadi artiannya chart yang kosong sehingga tidak mengandalkan indikator-indikator ataupun saya bilang bentuk candle ya, pola candle itu kita bukan kita sih, saya itu nggak saya gunakan. Oke, saya mulai dari apa sih wave action ini yang mau saya perkenalkan. Jadi wave action ini adalah menganalisa pergerakan harga. Jadi semuanya dasarnya adalah pergerakan harga yang ada di chart dari grafik. Jadi pergerakan harga pair itu yang masa lampau ya itu akan berulang. Kalau Om Reza tuh selalu ngomong sejarah itu akan terulang gitu dengan pola yang serupa dari waktu ke waktu ya. Jadi contohnya kalau dari sisi fundamental ya, misalnya kayak yang kemarin sempat kita lewatin yang cukup masif, salah satunya adalah energy resources gitu, yang dimana negara-negara dingin itu akan membutuhkan banyak energi untuk sebagai kebutuhan pemanas ruangan dan lain-lain ya gitu. Jadi kebutuhannya meningkat. Jadi itu salah satu pola yang membuat sejarah itu yang dibilang berulang gitu. Jadi wave action ini mengindikasikan arah pergerakan harga selanjutnya berdasarkan pola pergerakan yang terjadi di masa lampau. Nah, kelemahan dari wave action ini yang saya bisa open di teman-teman sekarang adalah dia sangat tergantung dengan data histori gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu negara nih baru nongol nih, baru timbul ya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Terus tiba-tiba dia bikin suatu mata uang dan tiba-tiba grafiknya itu baru muncul gitu di hari itu. Ya udah, kita nggak bisa menggunakan pasangan negara tersebut yang baru kebentuk itu dan baru ada mata uangnya untuk kita tradingkan gitu, karena dasarnya adalah ya datanya belum ada gitu, histori belakangnya. Saya tunjukkan juga korelasinya terhadap fundamental adalah semua peristiwa fundamental yang mempengaruhi harga pasar akan sangat jelas terlihat dengan pola harga itu tadi, wave action ini yang saya coba untuk jelaskan saat malam ini. Jadi sehingga biasanya trader yang menggunakan metode technical analisa wave action tidak fokus
terlalu fokus kepada fundamental karena berita-beritanya itu efeknya udah kelihatan di pergerakan harga chartnya. Tapi tentunya kita harus tetap mengetahui at least garis besar dari suatu berita, ya, dari suatu data ekonomi supaya membuka posisi yang benar gitu. Kayak tadi Om Reza bilang, ya kita bisa tahu mau mentradingkan pair apa ya dari apa yang terjadi, berita yang ada yang sedang terjadi nih, yang lagi hot-hotnya lah, yang lagi, karena impact-nya sangat besar ya, sangat besar gitu. Dan beberapa kepercayaan di luar sana bahwa kayak contoh ya UJ itu kemarin itu bilang ini yang technical nih pasti kandas nih gitu. Yang technical nih pasti begini-begini. Kalau dari apa yang mau saya jelaskan malam ini, kita bisa melihat bahwa pola harga yang dibentuk ya, bukan pola harga yang dibentuk itu dari chart itu bisa kita lihat bahwa harga itu ini akan tetap lanjut gitu. Bukan saatnya walaupun dia udah di kepala kita ngebuy-nya, tapi kepala siapa nih? Ya, mungkin kayak aku, tinggi badanku sama Om Reza itu berbeda gitu. Nah, tingginya badan kita berdua dari ini mau entry sell-nya kepalanya Om Reza atau kepala aku gitu. Jadi artinya kita mau lanjut untuk di pucuk rambutnya Om Reza sampai pucuk rambutnya kepala aku misalnya gitu. Aku nggak tahu sih siapa lebih tinggi. Nah, jadi itu kita perlu tahu gitu. Antara itu kita perlu ngebuy-nya sampai mana juga gitu. Ada di IG-ku menjelaskan mengenai analisa UJ ya. Kalau kemarin ada teman-teman yang ikutin, ambil di situ aku taruh di situ harga-harga yang poin-poin yang akan impact ke harga untuk dia berbolak-balik gitu. Nah, itu sebenarnya kalau ada teman yang ngikutin tuh, itu kena semua tuh kemarin. Ya, untuk ngambil harga di antara itu tuh beberapa hari itu. Nah, tapi saya bilang memang di situ memang lagi yang sulit nih untuk menganalisa di UJ gitu ya. Tapi bukan artiannya semua technical di UJ itu akhirannya adalah gagal lah, MC lah atau apa gitu. Sebenarnya itu semuanya bisa diantisipasi. Oke, jadi wave action ini yang saya gunakan itu metode yang saya itu gabungan dari price action, metode wave, filosofi pergerakan harga, psikologi trader gitu. Sekarang apa sih Om mengenai wave action itu, cara bekerja itu seperti apa gitu. Cara pola untuk memahaminya itu, wave action itu seperti apa gitu. Jujur wave action ini ya teman-teman semua ya Bapak Ibu, kalau teman-temanku itu bilang, wah ini agak sulit ya untuk semua orang gitu. Karena untuk memahami suatu pergerakannya hampir mirip dengan memahami suatu berita fundamental gitu. Untuk bisa memahamin gerakan harganya mau seperti apa, untuk bikin batasannya gitu, seperti apa. Dan bahkan untuk kita memahami ada suatu manipulasi harga. Jadi kan kemarin pair apa ya? Kemarin itu yang kena zong tuh, kena prank tuh lagi rame ya di grup kita Imperium sendiri tuh ada beberapa kena prank di AUD USD ya kalau nggak salah. Nah, di situ banyak dari para trader technical yang udah pasang posisi sell, terus udah gitu kena cut loss, ya dia cut loss, dia ganti harga, dia balik arah, dia ngebuy. Tahu-tahu dia kena mapping yang di atasnya lagi sehingga akhirnya kena cut loss lagi gitu. Dia balik arah ngebuy padahal harganya ke bawah gitu. Nah, di wave action ini gerakan itu terbaca, gerakan manipulasi dari IT ya. Kalau kita bilangnya itu IT-nya yang menggerakkan harga itu. Jadi mereka punya suatu quote tuh kayak gini. Kita jual atau beli di saat kamu melakukan stop loss. Nah, itu ada sampai ada quote-nya tuh, terkenal tuh. Kalau teman-teman yang ada di sini belajar price action pasti tahu tuh di situ. Oke, saya mau coba sedikit tunjukin. Kita bermain dengan supply and demand ya. Di mana kita bisa lihat chart di sini bahwa supply itu arah naiknya, dari grafik ini dianggap kita supply naik, demand itu yang horizontal ya. Nah, itu di antara itu, di tengah-tengahnya itu ada titik yang kita bilang adalah titik keseimbangan. Ya, titik keseimbangan itu yang kita bilang equilibrium, itu
di mana market itu sedang melakukan sideway. Lalu pada saat dibilang sideway itu, di mana market itu sedang berada di posisi high liquidity. Jadi kita itu melakukan trading, kita melakukan analisanya yang begitu masif di saat harga market itu sedang ada di titik high liquidity. Tidak disarankan untuk trader yang menggunakan wave action ini bertransaksi di area yang low liquidity. Ya, low liquidity. Ini atasnya equilibrium, ini low liquidity, ya di bawahnya itu juga low liquidity, ya. Jadi kita hanya trading di area emang supply dan demand yang areanya equilibriumnya itu berpindah ke supply misalnya. Harga itu di sini. Dan kita trading di saat area itu ada di sini gitu. Kita masih, kalau harga itu masih di dalam sini, kita hanya menunggu lihat reaksinya. Kita analisa, kita amati gitu. Apa yang dia mau tuju arahnya gitu. Dengan berbagai macam konfirmasi tentunya. Ya, konfirmasi itu bisa berupa bisa breakout, bisa juga pola reversal, bisa juga pola trendline. Mungkin teman-teman di sini ada yang memakai nembus trendline dan lain-lain lah gitu. Apa aja. Tapi intinya adalah kita menganalisa mana area yang dianggap dia itu nanti menjadi kuat dan area itu lemah gitu. Dasarnya supply and demand itu adalah dari, kalau orang bilang, mungkin dari teman-teman sering kalau Om Reza bilang, perhatikan support and resistance-nya gitu. Nah, support and resistance ini kebanyakan orang tidak pahami sampai terbengong-bengong ngelihat bahwa bergeming harga nembus bergeming aja digoyang aja enggak gitu. Ya. Pasti teman-teman di sini pernah ngerasain, oh ini area support nih, oh ini area resistance nih. Dia pasti akan mengalami suatu reaksi gitu. Ya, akan sedikit ya bouncing atau apa harapannya begitu. Ternyata ada juga yang ngelos aja dia, lewat aja gitu, nggak bilang permisi, nggak bilang apa, bablas aja gitu. Nah, itu yang kita menggunakan wave action ini bisa menganalisa mana area-area wave action yang bersinggungan dengan supply and demand yang dianggap dia itu kuat gitu. Seperti apa sih memahami supply and demand itu di candlestick ya, di candle, di ininya, di chart maksudnya. Jadi di sini kita bisa ngelihat ada rally based rally ya. Di sini zona demand-nya, itu yang tadi saya bilang equilibrium base, lalu ada zona supply juga di sini, di mana harga itu drop, base drop, yang kita bilang DBD, atau rally base rally, kalau harganya uptrend, ya. Dan yang pola yang kedua itu adalah rally base drop untuk zona demand, ya RBD, itu di mana equilibriumnya yang area yang saya arsir ini. Ya, ini juga drop base rally ya. Ini dasarnya. Ini sangat krusial. Bagian ini sangat krusial. Kenapa krusial? Karena dengan menggunakan wave action, dia di area ini pasti akan ada reaksi. Pasti akan ada reaksi. Jadi teman-teman masih ada beberapa saat untuk bisa menganalisa lebih dalam bila mana harga itu menyentuh di area-area titik-titik marking tersebut gitu ya. Tipe strukturnya itu kita pasti sadarin bahwa dari zaman dulu ya seperti ini aja gitu. Di mana harga market itu trendingnya lagi trending dan dia mulai reversal atau dia ranging gitu ya. Tiga gerakan structure inilah yang menjadi the main point-nya, di mana harga itu mau bergerak kemana itu dasarnya itu adalah ini. Dasarnya itu adalah ini. Ini adalah chart dari Canadian dollar Swiss francs ya. Ini pair dari CAD Swiss francs. Di mana ini di gambar yang kita mulai dari kiri ya. Ini ada rally base rally. Ada rally base rally. Ya, rally base rally. Lihat di sini area base itu yang di mana harga itu bouncing bolak-balik kayak di situ. Kursor saya kelihatan nggak ya Pak Joshua ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, makasih. Jadi di sini kita bisa lihat area-area base-nya. Area base inilah yang tadi yang kita namakan sebagai equilibrium. Di mana harga-harga itu akan melakukan reaksi di situ di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang. Kita ambil datanya sekarang, kita ambil datanya saat ini.
untuk dianalisa di masa yang akan datang. Di sini kita bisa lihat rally base rally, ya, rally base rally lagi, rally base rally, sepanjang apapun itu, kalau dia masih ini, ya ini area-area high liquidity nih, yang di base ini, ya. Nah, di sini ada rally base drop, ya, rally base drop. Semua harga ini ada dipengaruhi juga oleh dari support and resistance. Tapi kita bisa melihat nantinya ke depannya mana sih dari mereka ini yang bisa kita pakai untuk entry point? Di mana dari pergerakan harga ini yang kita pakai untuk taking profit. Saya close-nya di mana? Nah, ini ada lagi di sini drop base rally, ya, lagi diulang rally base drop gitu. Seperti apa pas lagi dia kena di chartnya? Ini cara area markingnya. Ya, saya mundur sedikit. Ini area yang ini ya, teman-teman ya. Area yang ini nih yang ada di kursor saya. Itu ini dia di sini, ya, yang ini. Nah, ini area yang kecil ini, itu yang ini. Nah, as you can see, ya, di mana ini saya marking, dan dia melakukan rally base rally, ya. Terus dia melakukan kalau di kita Pak namanya Bapak Ibu ya, ini kita bilangnya compression. Ini area compression. Compression itu di mana harga itu dia dikompres gitu, dicoba dikompres sehingga mempunyai impact yang sangat kuat. Ini kalau di kemudian hari area ini sangat kuat nih. Ini berapa nih ya? 7.300 nih. Nah, ini area ini sangat kuat di kemudian hari nih, kalau sampai nyentuh area ini. Lalu dia coba lagi rally base rally. Ya. Ini dia. Rally base rally. Lihat areanya segini ya. Equilibriumnya segini, di mana harga itu dia seperti magnet akan ditarik lagi ke situ gitu untuk melakukan pullback atau reversal kita bilangnya. Nah, kita bisa lihat dia di high liquidity, ya, di high liquidity dia rally terus dia balik pullback. Nah, ini yang kita dapatkan. Kita close-nya di mana? Area sini. Ini area sini. Area sini ya. Lalu harga lanjut. Nah, selagi harga ini tidak di break, dia masih valid ya. Area ini tidak fresh tapi masih valid. Sebutannya itu kalau mappingnya seperti ini. Tidak fresh tapi masih valid. Kalau udah di break dia udah nggak valid. Artinya ini udah bisa di take out mapping ini. Oke, saya lanjut. Di sini dia rally ya. Drop base rally ya. Ini nggak ke gambar saya tapi secara luasan ini. Nah, ini saya coba gambar. Pada saat dia terus lanjut ke atas area ini area base, dia ada gerakan mantul sedikit. Targetnya di sini. Kalau ini nggak ke gambar saya skip karena sorry, saya siapin ini dalam waktu yang sangat singkat di kantor tadi lagi di proyek ya. Tapi lihat impact-nya pada saat harga yang tadi di bawah ini, mapping yang ini masih valid dan ada mapping ini, cenderung harga itu mantul di daerah situ. Lalu area yang di sini, area ini compression lagi nih, sekali lagi ini compression. Jadi dia base seperti base rally. Nah, dia lanjut ini saya stop di sini untuk nunjukin bahwa di mana harga-harga itu di daerah high liquidity itu melakukan suatu reaksi yang cukup signifikan gitu ya, teman-teman. Selama saya trading menggunakan averaging dan menganalisa fundamentalnya, ya, dia sangat-sangat seirama gitu. Dengan metode ini dia sangat seirama gitu. Dengan adanya cerita yang ini nih, bouncing ini dia punya cerita nih di saat itu. Dia punya cerita di mana market itu kayak tadi Om Reza bilang sedang wait and see. Nah, itu ada di dari sini. Tapi tetap dia ada di area yang high liquid. Ya, high liquid. Ya, jadi artiannya gimana ya kalau saya bilang kemarin ada yang nanya gitu, liquidity, high liquidity, ada low liquidity. Jadi kalau liquid itu kalau saya gambarin itu kayak dia air dalam ember gitu ya. Jadi dia liquid cairan ya gitu. Jadi dia kalau digoncang-goncang itu, nah itu dia kondisi yang tidak seimbang, ketidakseimbangan. Balik lagi tadi equilibrium itu mengharapkan dia seimbang di mana air itu ya tenang gitu, diem. Nah itu area keseimbangan gitu. Ya, equilibriumnya itu gitu.
Nah, disitulah saatnya kita untuk melihat, mengamati apa yang akan terjadi gitu. Ya.